Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Imaduddin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran Islam. Oke. Di materi kali ini dengan latar belakangnya yakni aktivitas ekonomi adalah bagian integral kehidupan manusia. Banyak penyimpangan etika di era modern seperti korupsi, penipuan, dan eksploitasi. Lalu, Islam memberikan panduan komprehensif kafah dalam bekerja dan berbisnis. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan al-amin, yakni jujur dan terpercaya. Oke. Untuk rumusan masalah kali ini, yang pertama, bagaimana konsep etika dalam perspektif Islam? Yang kedua, apa prinsip etika bekerja dalam Islam? Yang ketiga, apa prinsip etika berbisnis dalam Islam? Dan yang keempat, bagaimana implementasi nyata dalam kehidupan modern? Lanjut ke konsep etika dalam Islam atau akhlak. Nah, ini bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan sifatnya absolut dan teosentris, yakni bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesejahteraan bersama. Oke. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yakni etika bekerja dalam Islam. Yang pertama, yakni ada kewajiban dan ibadah. Bekerja untuk menafkahi diri dan keluarga adalah bentuk jihad. Lalu, profesionalisme atau itqan, yakni melakukan pekerjaan dengan sempurna dan sungguh-sungguh. Lalu, kejujuran dan amanah, yakni menjaga kepercayaan pemberi kerja. Lalu, menghindari yang haram, yaitu menjauhi sektor yang merugikan masyarakat seperti riba, judi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, keseimbangan, tidak melupakan akhirat demi dunia dan sebaliknya. Oke, lanjut, yakni etika berbisnis dalam Islam. Yang pertama, kejujuran transaksi, menjelaskan kualitas barang secara transparan. Lalu yang kedua, larangan riba, yakni menghindari tambahan yang tidak dibenarkan syariat. Dan yang ketiga, larangan gharar dan maisir, yakni menghindari ketidakpastian dan judi atau spekulasi. Dan yang keempat, keadilan, tidak menzolimi pembeli, karyawan, maupun pesaing. Dan yang kelima, hak pekerja, berikan upah sebelum keringatnya kering. Oke, lanjut ke prinsip utama etika ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Segala aktivitas itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, adil atau keadilan, keseimbangan dalam harga dan upah. Dan yang ketiga, sidq, yakni kejujuran, kunci keberkahan usaha. Yang keempat, amanah, yakni tanggung jawab penuh atas tugas. Dan yang terakhir, yang kelima, ihsan. Nah, memberikan pelayanan terbaik melebihi standar minimum. Lanjut
ke implementasi di era modern. Contohnya di ekonomi syariah, bank dan lembaga keuangan non-riba. Contoh di sertifikasi halal, yakni jaminan proses produksi yang etis. Lalu contoh di CSR Islami, nah, zakat perusahaan dan pemberdayaan umat. Lanjut contohnya yang budaya kerja, yakni lingkungan kerja yang mendukung ibadah seperti sholat, integritas. Lalu yang terakhir, digitalisasi, e-commerce dan vintage syariah yang memudahkan transaksi halal. Oke. Kesimpulan dari penjelasan kali ini adalah etika Islam bersifat universal dan abadi, yakni dari Al-Quran dan hadis. Lalu bekerja adalah sarana mengabdi kepada Allah, itu adalah ibadah. Lalu bisnis Islam mengutamakan keberkahan, barokah di atas sekedar profit. Lalu nilai-nilai Islam sangat relevan dan dapat diintegrasikan dalam ekonomi modern. Oke. Saran dan penutup. Tingkatkan pemahaman literasi ekonomi syariah. Lalu jadikan integritas sebagai identitas dalam setiap pekerjaan. Lalu mari ciptakan ekosistem bisnis yang adil dan membawa maslahat bagi semua. Oke, terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.